Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan materi Al-Jami'ah, yaitu pertemuan yang ke-6. Ad-Darsus Sadis Al-Jami'atu An-Nassu Ad-dirasatu bil-jami'ati ni'matun 'azimatun walladzina yaltahiquna bil-jami'ati tullabun mutafawwiqun wal muhadiruna fiha asatidhatun akiffa makanu dirasati mabani 'aliyatun wa harmul jami'ati manzurun zadzabun ra'in tu'tabaru dirasatu fil marhalatil jam'iyyah min umniyati kharrijil madarisil thanawiyah wa ma yu'adiluha dzalika li'annahum qad wasalu marhalatan najzi wa yahtajuna ila al-jawi alladhi yumni tafkirahum wa thaqafatahum wa yastati'una min khilaliha fatha afakin jadidatin minal ma'arifi wa thaqafat. Inna fursatal iltihaqi lidirasati bil jami'ati fi Indonesia ma zalat mahdudatan bil muqaranati ma'a adadi tullabi alladzina yadkhuluna fil imtihani lil qabuli bil jami'at wala siyama bil muqaranati ma'a adadi tullabi alladzina takharraju minal madaris tsanawiyah. Wa yujadu fi Indonesia naw'ani minal jami'ati ihdaha tushrifu 'alaiha wizaratu syu'unid diniyah wal ukhra tushrifu 'alaiha wizaratu syu'unil buhuthi wa teknologiyah wa ta'limil jami'i. Fal jami'atu allati tushrifu 'alaiha wizaratu syu'unid diniyah hiya al jami'atu allati tahdifu ila takhrijil muthaqqafina والمتخصصين في مجال الدراسات الإسلامية والعربية ونشر المعارف والعلوم الدينية سواء كانت حكومية أو أهلية وتفتح هذه الجامعات أنواعا من الكليات مثل أصول الدين والدعوة والشريعة والآداب والتربية ولكل من هذه الكليات أقسام yakhtaruha tullab hasba raghabatihim wa muyulihim. Wa amal jami'atul lati tushrifu 'alaiha wizaratu syu'unil buhuthi wa teknologiyah wa ta'limil jami'i wa tahdibu ila takhrijil muthaqqafina wal mutakhassisina fil ulumil madaniyah sawa'un kanat nadhariyatan aw 'amaliyatan wa fiha kulliyatun mutanawwi'ah mithlu at-tibbi wal handasa wal iktisad was saidalah wat tijarah waz ziraah wal qanun wa ghairi dzalik. Wa qad bada'atil jami'atu al madaniyah bi insya'il marakiz allati tahtammu bid dirasatil islamiyah wal arabiyyah wa bi fathil kulliyati laha kama anna al jami'atil islamiyah بدأت بفتح الكليات المدنية وبذلك زالت الازدواجية في العلم وعادت إلى المبدأ الإسلامي الأصيل الذي لا يفرق بين العلوم الدينية والعلوم المدنية. Baiklah, saya akan terjemahkan sedikit, mungkin ada kata-kata yang belum paham di antara kalian. Al-Jami'ah, universitas atau kampus. Ad-dirasatu bil jami'ati ni'matun 'azimah. Belajar atau kuliah di kampus adalah anugerah yang sangat besar, nikmat yang besar. Walladzina yaltahiquna bil jami'ah tullabun mutafawwiqun. Mereka yang melanjutkan di kampus adalah para siswa yang berprestasi. Wal muhadiruna fiha asatidzatun akiffa. Dan para dosennya di kampus tersebut asatidzatun akiffa, yaitu para guru-guru atau dosen-dosen yang mumpuni, yang profesional, yang cakap.
Makanu dirosati mabanin aliyah. Tempat belajarnya juga mabani aliyah, ada gedung-gedung yang tinggi. Wa harmul jami'ati, dan lingkungan kampusnya juga mangdorun, ada pemandangan zadzabun yang indah, ra'iun yang elok, asri ya. Tu'tabaru dirasatu fil marhalatil jami'iyah, belajar di periode kampus itu min umniyati kharijil madarisi ats-tsanawiyah wa ma yu'adiluha. Belajar pada masa di kampus itu adalah salah satu bagian dari keinginan para alumni sekolah menengah atas, sanawiyah menengah atas ya kalau konteks di sini, wa ma yu'adiluha, dan yang sederajat. Dzalika li'annahum, demikian itu karena mereka qad wasulu marhalatan nadji. Mereka sampai kepada masa kematangan, wa yahtajuna ilal jawil ladzi yumni tafkirahum wa thaqafatahum, yang membutuhkan pada suasana yang mengembangkan pemikiran mereka dan peradaban mereka. Wa yastati'una min khilaliha, dan mereka mampu di tengah-tengah itu membuka cakrawala baru, fatha afaqin jadidatin, membuka cakrawala baru minal ma'arifi wa thaqafat, berupa pengetahuan dan kebudayaan. Inna fursatal iltihaq li dirasa, sesungguhnya kesempatan melanjutkan belajar di kampus di Indonesia mazalat mahdudatan masih terbatas bil muqaranati ma adadi tullab alladzina yadkhuluna fil imtihan lil qabul bil jamiat, masih terbatas dibandingkan dengan jumlah siswa yang masuk dalam ujian penerimaan di kampus, wala siyama bil muqaranati, apalagi dibandingkan ma adadi tullab, dibandingkan jumlah siswa alladzina takharraju, yang lulus minal madaris tsanawiyah, dari sekolah-sekolah menengah atas. Wa yujadu fi Indonesia, di Indonesia ditemukan atau didapati nau'ani, ada dua macam, minal jamiat, ada dua macam kampus. Ihdaha, salah satunya adalah tusyrifu 'alaiha wizaratus syu'unid diniyah, salah satunya adalah di bawah atau diawasi, tusyrifu diawasi oleh Kementerian Agama, Wizaratus Syu'unid Diniyah, Kementerian Agama. Wal ukhra, yang lainnya tusyrifu 'alaiha, diawasi oleh Wizaratus Syu'unil Buhusi wa Teknologiyah, Kementerian Riset dan Teknologi, wa Ta'limul Jami, dan Pendidikan Tinggi. Ya, kalau dulu belum bisa dengan itu, ada di bawah Dinas Pendidikan. Kalau ini kan ada perguruan tinggi namanya Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi ya. Fal jami'atul lati tusyrifu 'alaiha, adapun kampus-kampus yang diawasi oleh Kementerian Agama, 'alaiha Wizaratus Syu'unid Diniyah, adapun kampus-kampus yang diawasi oleh Kementerian Agama, hiya al jami'atul lati tahdifu ila takhrijil mutsaqqafin, yaitu kampus-kampus yang bertujuan untuk meluluskan yang berkompeten, yang ahli dalam bidang fi majalati dirasatil islamiyah, yaitu dalam bidang studi Islam, wal Arabiyah, dan Arab, wa nasyril ma'arifi, dan mengembangkan pengetahuan, wal ulumid diniyah, dan ilmu-ilmu agama, sawa'un kanat hukumiyatan au ahliyatan, baik itu yang negeri ataupun swasta. Wa taftahu hadhil jami'at anwa'an, dan kampus-kampus ini membuka berbagai macam fakultas, mithlu, seperti usuluddin, fakultas usuluddin, dakwah-dakwah, wa syariah-syariah, wal adab-adab, wa tarbiyah-tarbiyah. Walikulin min hadhil kulliyat, masing-masing fakultas ini aksamun, ada beberapa jurusan. Ada beberapa jurusan. Yakhtaru hatulab hasba raghabatihim wa muyulihim, yang dipilih oleh para siswa tergantung kesenangan atau kesukaannya dan kecenderungannya. Jadi tergantung siswanya memilih mau sukanya yang mana, cenderungnya yang mana. Wa amal jami'atul lati tusyrifu 'alaiha, adapun kampus-kampus yang diawasi oleh 'alaiha Wizaratus Syu'unil Buhusi wa Teknologiyah wa Ta'limul Jami, adapun kampus-kampus yang diawasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, fatahdifu ila takhrijil mutsaqqafina wal mutakhassisina fil ulumil madaniyah, bertujuan untuk meluluskan yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu
yang berkompeten dalam bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu umum ya. Sawa'un kanat nadhariyatan aw amaliyatan, baik itu yang secara teori maupun praktek. Wa fiha kulliyatun mutanawiyah. Dan di dalam kampus tersebut juga yang kampus umum ini membuka berbagai macam fakultas, mislu at-tibbi, fakultas kedokteran, wal handasati, fakultas teknik, wal iktisad, fakultas ekonomi, wasyaidalah, fakultas farmasi, wat tijarah, fakultas bisnis, waziraah, fakultas pertanian, wal qanun, fakultas hukum, wa ghairi dzalik dan lain sebagainya. Waqad badatil jami'atul madaniyah. Adapun kampus-kampus yang sosial yang umum telah mulai bi insya'il marakizil lati mengembangkan pusat-pusat allati tahtamu bil dirasatil islamiyah. Ya. Mengembangkan pusat-pusat yang berkaitan dengan yang penting, yaitu seperti membuka ya. Jadi umum ini juga, saya ulangi lagi, adapun kampus-kampus umum mulai mengembangkan pusat-pusat studi keislaman ya, wal arabian Arab. Wa bi fathil kulliyat, seperti membuka fakultas-fakultas laha yang berkaitan dengannya, kama anal jamiatul islamiyah, sebagaimana kampus-kampus Islam sudah mulai membuka bi fathil kulliyatil madaniyah, itu membuka fakultas-fakultas umum. Jadi maksudnya kampus-kampus yang umum juga sudah membuka studi Islam yang dan Arab, begitu sebaliknya yang kampus Islam pun sudah mulai membuka fakultas-fakultas umum al-madaniyah. Wa bidzalika, oleh sebab itu, zalat, hilanglah al-izdawajiyah, dualisme. Oleh sebab itu hilanglah dualisme fil ilmi, dalam ilmu, wa adas ilal mabdal islami al-asli, dan kembali kepada dasar Islam yang asli, alladzi la yufarriqu bainal ulumid diniyah, yang tidak membedakan antara ilmu-ilmu agama wal ulumil madaniyah, dan ilmu-ilmu sosial atau ilmu umum. Kurang lebih seperti itu artinya ya. Lanjut ke anwa'ul mufradat. Kosakata, macam-macam kosakata ya. Mufradatul muassasat, kosakata organisasi atau yayasan. Madrasatun, sekolah. Jami'atun, universitas atau kampus. Kulliyatun, fakultas. Wizarah, wizarah itu kementerian. Markazun, pusat. Syirkatun, itu bisa diartikan perusahaan ya, atau koperasi. Kemudian safarah, kedutaan. Bank, mustashfa, rumah sakit. Iyadah atau iyadatun, klinik. Kemudian mufradatul kulliyat, kosakata fakultas. Kita sudah tahu di kampus UIN ada al-adab wa ulum mustaqafah, fakultas adab dan ilmu-ilmu budayaan, ilmu budaya. Usuluddin, fakultas usuluddin. Al-iktisadu wa tijaratul islamiyah, fakultas FEBI ya, fakultas ekonomi dan bisnis Islam. At-tarbiyah wa ta'lim, fakultas tarbiyah dan pendidikan. Ad-da'wah, fakultas dakwah. Asy-syariah wal qanun, fakultas syariah dan hukum. Al-ulumil ijtimaiyah wal insaniyah, fakultas humaniora. Kemudian al-ulum teknologi, fakultas ilmu, fakultas sains dan teknologi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langsung aja ke al-qawaid. Ya, ini nggak usah, langsung aja al-qawaid, tata bahasa. Al-fi'lul mudhari, hari ini kita membahas fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Oke. Fi'il mudhari adalah, di sini ada pengertiannya. Oke. Fi'il mudhari adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir wal mustaqbal, yusamma fi'lan mudhari'an. Fi'il mudhari adalah kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Dalam bahasa Arab, perubahan kata kerja bentuk sekarang dicirikan oleh pergantian huruf di bagian awal tanpa tanda kurung ya, dan ada di bagian akhir dengan tanda kurung, sebagaimana tertera dalam kolom 4 tabel di atas. Huruf-huruf tersebut menunjukkan kata ganti yang menjadi pelaku bagi setiap kata kerja. Coba perhatikan ya. Ini tata bahasanya saya akan jelaskan tentang fi'il mudhari. Sekali lagi, fi'il mudhari gampangannya adalah kata kerja yang akan datang atau sedang dilakukan. Ini namanya fi'il mudhari.
Kita coba lihat di sini kolom yang pertama ini huruful mudharaah wa alamatul idmar. Huruf-huruf mudhari dan alamat tanda-tanda dhamirnya. Yang kolom kedua al-fi'lul mudhari, ini pembahasannya nih, fi'il mudhari. Yang al-fi'il madhi enggak usah dibahas. Kolom yang ketiga enggak usah dibahas. Jadi perhatikan kolom 1, 2 dan 4. Dhamir yang kolom keempat dhamirnya. Oke. Fi'il mudhari kalau kita perhatikan adalah pergantiannya awal dan akhir. Kalau fi'il madhi hanya fokusnya akhir saja. Fi'il mudhari itu adalah awal dan akhir. Untuk awalnya, perhatikan ya, ini contohnya. Untuk awal fi'il mudhari, kalau pelakunya orang ketiga, dia, mereka, mulai dari dhamir huwa, huma, hum, kemudian hiya, huma, hunna, maka untuk awalannya adalah memakai ya. Ya, awalannya ya semua. Ya, kita fokus awalnya dulu. Ya syurabu, ya syurabani, ya syurabuna. Kecuali yang dhamir hiya sama huma itu ta kemudian sampai huna ya lagi. Jadi kalau orang ketiga awalannya ya, mulai dhamir huwa, huma, hum, hiya, huma, huna sampai sini maka awalannya ya kecuali dhamir hiya sama huma. Adapun orang yang kedua itu awalnya adalah ta. Mulai dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna sampai antuna maka awalnya ta. Ta tasrobu, ta tasrobani, ta tasrobuna, ta tasrobina, ta tasrobani, tasrobuna. Adapun untuk awalannya kalau pelakunya orang pertama saya dan kami, maka kalau saya awalannya alif, kalau kami awalannya nun. Jadi fi'il mudhari itu awalannya ada awal dan akhir. Awalannya jadi ada anita. Awalannya kalau awalannya orang ketiga awalannya ya kecuali dhamir hiya sama huma untuk perempuan. Kalau orang kedua awalannya ta. Kalau yang pertama awalannya alif atau nun. Alif saya, kami. Itu ya. Nah, sekarang akhirannya. Perhatikan yang akhirannya. Yang akhirannya tidak ada tambahan apa saja? Oke, yang akhirannya di sini huruf terakhirnya adalah ba. Kalau contoh di sini ya syurabu berarti ba. Nah, yang tidak ada tambahannya satu dhamir huwa. Ini enggak ada tambahannya syurabu. Jadi fokusnya awalnya saja ya syurabu. Yang kedua dhamir hiya. Bu, tasyrabu enggak ada tambahannya. Kemudian dhamir anta, tasyrabu, bu enggak ada tambahannya. Kemudian dhamir ana, asyrabu, bu enggak ada tambahannya. Kemudian nahnu, nasyrabu. Ya, akhirnya enggak ada tambahannya. Dhamirnya yang akhirnya tidak ada tambahannya dhamir huwa, kemudian hiya, kemudian anta, ana, nahnu ada 5. Oke. Kemudian yang akhirnya ada tambahan alif, alif nun, alif nun. Yang akhirnya ada tambahan alif nun kan setelah ba kan ada tambahan nih. Kan huruf terakhirnya ba. Maka setelah ba ada tambahan alif nun plus alif nun. Dhamirnya apa saja? Huma, dua laki-laki. Oke. Kemudian huma bani, tasrobani, huma, dua perempuan. Kemudian antuma, tasrobani, ada kamu berdua laki-laki. Kemudian antuma, kamu berdua perempuan, bani. Jadi dhamirnya yang ada tambahan akhirannya alif nun, dhamirnya huma, laki-laki, huma perempuan, antuma laki-laki, antuma perempuan. Kemudian yang akhirnya ada tambahan wawan nun, satu. Nih wawan nun ya, setelah ba kan ada wawan nun nih, wawan nun. Dhamirnya hum. Oke, ya syurabuna. Terus apa lagi? Kemudian dhamir antum. Mana antum? Asyrabuna wawan nun. Ya. Oke, yang tambahan wawan nun itu dhamirnya cuma hum sama antum. Kemudian yang tambahan akhirannya nun saja ini ya syarabana, nah nun niswah maksudnya. Ada dhamir hunna ya syarabana ya nun. Kemudian ada dhamir antuna tasyrabna. Jadi dhamirnya yang tambahan akhirnya nun niswah maka hunna sama antuna. Kemudian ada yang tambahan terakhir yang ada tambahannya ya nun, dhamirnya cuma anti. Jadi setelah ba ada ya nun tasyrabina ya dan nun. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, nanti yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke.
Itu penjelasan tentang fi'il madi, fi'il mudhari. Sekali lagi fi'il mudhari itu fokusnya ada dua, fokus pertama dan fokus huruf awal dan fokus huruf terakhir. Ya, fokus huruf awal itu ada tambahnya cuma ada kalau enggak ya, nun, alif, ta. Kalau ya berarti awalannya yang domir huwa sampai huna, orang ketiga. Kalau awalnya ta berarti orang kedua, dari anta sampai antuna. Kemudian dari awalannya alif berarti ana, awalannya nun berarti kami. Oke ya. Kemudian al-fi'lu al-mazid bi harfaini. Dengan pola dengan wazan ifta'ala. Ini adalah fi'il yang ada tambahan dua huruf. Iltahaqo. Ini tambahnya apa? Tambahnya adalah hamzah sama dengan ta. Asalnya lahiko. Tambahnya alif sama ta. Maka tambahnya dua huruf. Maka menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf ya di sini. Jadi fi'il yang ada tambahannya dua huruf, yaitu hamzah sama ta. Asalnya lahiko, fi'il sulasi mujarradnya, maka ditambahi hamzah sama ta maka iltahaqo. Ya. Pola wazannya ifta'ala. Iltahaqo, iltahaqu, iltahaqat, iltahaqata dan seterusnya. Oke, tadi sudah. Oke. Oke. Saya kira itu dulu untuk adawat ratbinya. Ya, oh ya, oke, saya sekali adawat ratbinya ini ada zalika li anna, adawatnya zalika li anna. Apa itu artinya? Itu karena, ya bahasa kita itu karena. Zalika li anna itu adawat ratbinya itu karena. Coba saya artikan ya. Misalnya gini. Tu'tabarul jami'atu markazan lidirasatil 'aliyah. Kampus adalah merupakan pusat studi belajar yang tingkat tinggi. Dzalika li'anna, itu karena li'anna tulab yaltahikuna biha ba'da takhuruji minal madaris tsanawiyah. Itu karena para siswa itu melanjutkan di kampus setelah mereka lulus dari sekolah menengah atas. Itu dzalika li'anna. Ada watrafinya ya. Kemudian contoh yang kedua, innal mustahida labudda min takdirihi. Sesungguhnya orang yang istihad dalam kajian keilmuan beristihad labudda min takdirihi, harus mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin, takdirihi. Dzalika li'annahu itu karena ia yang mustahid idza asaba falahu ajrani, apabila benar dalam istihadnya maka yang mendapatkan 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid, apabila dalam istihadnya adalah salah falahu ajrun wahid, maka yang mendapatkan 1 pahala. Jadi bukan inti artinya, tapi ada waturatnya di sini adalah ada zalika, itu karena contoh yang ini juga zalika li anna. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada latihannya ya. Oke. Latihannya biasa ditulis di kertas, dikasih nama kelas ini berarti ya. Kelasnya apa misalnya. Fakultasnya apa, kasih NIM ya. Latihannya ada at-tadribat. Latihan pertama ini pilihan ganda, ini sesuai dengan bacanya di atasnya. Pilihan ganda. Ada 1, 2, latihan A 1, 2. Kemudian latihan B. Nah, latihan B ajib anil as'ilatal atiyah. Ini suruh menjawab dengan tema yang bacaan tadi di atas. Contoh nomor 1, kaifa tasifu al-hayatal jami'iyah. Bagaimana Anda menggambarkan kehidupan di kampus ya. Dijawab langsung jawabannya saja. Jadi yang baik itu menjawab ya, bukan pilihan ganda. Yang kejim ini ada 5 soal. Ini yang titik-titik adalah menjawab jawabannya di atas semuanya di sini. Tinggal milih nomor 1 misalkan jawabannya apa. Misalkan ini. Jadi jawabannya di atas, tinggal yang titik-titik dijawab aja dengan memilih salah satu yang di atas yang dianggap paling benar. Ya nomor dal. Nah, ini juga imla'il faraghati bil kalimatil munasibah. Lengkapilah yang kosong ini, yang titik-titik ini dengan kata yang cocok. Intinya yang titik-titik ini dilengkapi ya dengan sesuai dengan bacaan yang tadi yang di atas. Ya. Kemudian yang H ini melengkapi tadi. Yang H adalah
Ayyin al-fa'ila awid dhamir lil af'alil mudhara'ah al-atiyah. Jadi tentukan fa'il subjek atau domir ya. Berarti tentukan domir di sini apa yang pas. Ya, tadi berkaitan dengan fi'il mudhari tadi ya. Kalau awalnya ta kira-kira apa? Kalau awalnya ya awalnya kira-kira apa? Kalau awalnya dun kira-kira apa? Jadi di sini ditentukan domirnya. Domirnya apa saja? Ditentukan domirnya. Misalkan tasma'ina domirnya apa? Huwa apa hiya? Yubsiri domirnya apa? Anta apa anti dan seterusnya. Itu latihan dari A, B, C, D, E. Ada 5 ya, sampai H atau sampai E. Nah, ini ada latihan dari saya, tambahan dari saya. Nah, ini ya. Ada petunjuknya di sini. Cocokkan terjemahan berikut dengan teks Arabnya pada halaman 72 sampai 73. Kalimat per kalimat, kemudian carilah bahasa Arab dari kata yang ditulis tebal dengan cara menuliskannya kembali di buku ditulis masing-masing atau di kertas masing-masing. Jadi kalian yang ada huruf yang ditebal ini dicari bahasa Arabnya apa. Misalkan bergabung bahasa Arabnya apa, prestasi bahasa Arabnya apa. Ini sekaligus membantu kalian, ini adalah terjemahannya. Terima kasih, itu saja. Jangan lupa kerjakan sampai jam 24 malam ya. Selebihnya link saya akan tutup. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.